Bapa yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan, karena pagi hari ini mungkin dengan mata jasmani kami tidak bisa melihat Engkau, tapi dengan iman kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu dan kuasa-Mu sedang bekerja di tempat ini. Roh Kudus, kami memberikan kebebasan untuk Kau bekerja Tuhan, karena seluruh hati, pikiran dan jiwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami rindu sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh mengubah hidup kami, sehingga memberikan kepada kami inspirasi untuk hidup lebih baik, lebih saleh, lebih kudus dan lebih menyenangkan Tuhan. Cekram hati kami semua dengan roh yang takut akan Engkau, sehingga Tuhan, kehidupan kami selalu berjalan di dalam kuasa, di dalam Tuhan berkat, di dalam hal-hal yang luar biasa yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, senang sekali berjumpa dengan saudara, bukan di restoran, tapi di rumah Tuhan, ya. Amin. Karena di rumah Tuhan kita bisa mengalami mujizat, berkat, dan hidup kita disegarkan dan dipulihkan. Berapa banyak dari saudara yang sepanjang minggu yang lalu sudah mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan? Angkat tangan saudara, ya. Saya rindu setiap kali hari Minggu, ya, selalu ada kesaksian-kesaksian yang baru yang kita alami bersama dengan Tuhan sepanjang minggu kemarin, ya. Sehingga ibadah kita ini luar biasa. Kenapa? Karena kita mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tema khotbah saya adalah In God We Trust. Katakan sama-sama. Ya, In God We Trust. Kalau saudara dengar istilah ini, kira-kira ada di mana saudara moto ini, saudara? Ya, yang punya dolar pasti tahu ya. Coba tolong ditampilkan. Ini moto ini ada di dalam mata uang Amerika, ya. Dolar. Ya, di dolar Amerika ini ada satu moto di situ, In God We Trust. Sampai ada beberapa orang yang merubah istilah ini, bukan In God We Trust, but In Dollar We Trust. Karena hari ini dolar lagi naik, saudara, ya, 11.000 lebih. Orang kembang kempes, waduh gimana nih ekonomi sekarang, ya, hidup sekarang ini kok rasanya makin sulit, bisnis gak gampang. Orang sekarang, saudara, lari ke dolar, ya, dolar lagi naik, saudara, sekarang. Tapi saya mau beritahu pada saudara sekalian, hidup kita bukan ditentukan oleh dolar, hidup kita bukan ditentukan oleh rupiah yang kita punya, tapi hidup kita ditentukan oleh Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan yang paling tinggi. Jadi moto ini, saudara, awalnya ada dalam lagu kebangsaan Amerika Serikat, ya. Dan ide dari moto ini sebetulnya, saudara, diusulkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Mr. Watkinson, ya, seorang pendeta, ya. Dia menyampaikan sebuah surat agar moto ini, saudara, dimasukkan di dalam mata uang Amerika, ya. Pada waktu itu ditaruh di logam koin Amerika pertama kali pada tahun 1864, ya. Jadi mata uang ini, saudara, diusulkan oleh hamba Tuhan ini supaya moto ini ditulis di situ, saudara, tahun 1864. Nah, baru pada tahun 1956, pada waktu terjadi perang dingin, waktu itu kan ateis, ya, komunis, yaitu Rusia sedang berperang dingin kan dengan Amerika, maka baru ditulis di mata uang kertas Amerika. Dan itu menjadi sebuah fondasi, saudara, menjadi sebuah keyakinan sebagai sebuah moto dan sebuah kredo, pengakuan bahwa Amerika Serikat itu berdiri di atas sebuah keyakinan bahwa kepada Tuhan mereka percaya. Dan pada waktu peristiwa 9/11, ya, pada waktu itu saudara tahu kisah September itu kan, yang menara ambruk, saudara, Amerika berduka, dan apa yang terjadi, semua sekolah-sekolah, semua kafe, semua toko di seluruh Amerika, saudara, memasang foto ini, In God We Trust, In God We Trust. Saya mau beritahu kepada saudara, polemik mungkin terjadi dalam kehidupan Amerika, tapi saya mau beritahu, mereka membangun fondasi dasar kebangsaan mereka dengan kepercayaan pada Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kenapa mereka diberkati. Suka mau tidak suka, hari ini Amerika Serikat ini negara yang paling maju ekonominya, yang paling hebat ilmu pengetahuannya, dan saudara, mereka yang paling kuat negaranya. Ya, gara-gara
di sini kan BI-nya ya, Bank Indonesia itu kalau di sana kan the Fed. On the Fed ngomong aja saudara, langsung ekonomi seluruh dunia gonjang-ganjing saudara. Ya, kita akan memotong anggaran, langsung saudara semua rontok, rupiah langsung tiba-tiba menurun, ya, saham langsung gonjang-ganjing. Cuma salah satu omongan dari petinggi ya, kalau di Indonesia itu Bank Indonesianya, di sana itu the Fed-nya saudara. Kenapa demikian? Kita mau tidak mau harus melihat bahwa negara ini memang diberkati Tuhan. Lepas hari ini banyak masalah-masalah di sana, tapi saya mau beritahu, demikian juga dalam hidup kita saudara. Saya mau katakan, kalau hidup saudara dibangun di atas satu fondasi, hidup saya ini hidup oleh karena iman. Hidup orang percaya adalah hidup oleh karena iman, bukan oleh karena melihat. Kalau saudara bangun hidup saudara, karir kita, bisnis kita, keluarga kita dibangun di atas satu fondasi iman, maka saya mau beritahu pada saudara sekalian, itu satu fondasi yang paling kuat, paling kokoh. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal 3 ke 5. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, kita akan lihat Amsal 3:5 berkata demikian. Mari kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Jadi kita ini harus mempercayai Tuhan itu 100%. Tuhan itu nggak suka saudara kita itu setengah-setengah. Ya, nggak boleh ada cadangan, nggak boleh ada reserve. Kalau sudah mempercayai Tuhan itu harus dengan segenap hatimu. Ya, artinya kita segenap hati dengan Tuhan. Oleh karena itu percuma kalau kita ini ngikut Tuhan, kalau kita ini berjalan bersama Yesus, tapi hidup kita nggak 100% percaya pada Dia, saudara. Ya, di situ katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, pertanyaannya begini, kita sebenarnya boleh nggak sih gunakan akal budi kita? Boleh nggak, saudara? Oh, sangat boleh dan harus. Jangan kita akan jadi orang bodoh. Dan ini jadi masalah, saudara. Kita harus menggunakan akal budi kita, tapi Alkitab berkata kita tidak boleh bersandar. Ya. Nah, banyak yang salah menempatkan antara mempercayai Tuhan dan akal budi, antara iman dan akal budi. Dan ini khususnya orang-orang dari gereja Pentakosta. Ya, termasuk kita nih, aliran Pentakosta, tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Kadang-kala ya, banyak orang-orang yang Pentakosta itu selalu menekankan mujizat, menekankan hal-hal yang spiritual. Seringkali mereka menyampingkan perkara-perkara yang sifatnya akal budi. Ya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara sekalian, kita ini hidup di dalam dua area. Area yang pertama itu saya sebut dengan man zone, wilayahnya manusia. Katakan sama-sama, man zone. Apa itu man zone? Wilayah manusia. Ya, di situ kita menggunakan akal budi. Karena Tuhan sudah membuat sebuah hukum-hukum yang hukum itu tidak bisa dilanggar. Satu hari saya pernah terima BBM dari satu teman dari Singapura. Teman saya ini berat badannya kurang lebih 100-an, saudara, 100 lebih gitu. Terus waktu lagi BBM, saya tanya apa yang perlu saya bantu doakan, ya. Saya suka ngobrol sama dia gitu ya. Terus dia bilang, tolong bantu doakan supaya saya bisa kurus. Dalam hati minta didoakan supaya kurus, saudara. Terus saya jawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang kamu butuhkan bukan doa, yang kamu butuhkan apa? Diet, olahraga. Jadi sebetulnya dibutuhkan diet dan olahraga. Ya, saya pernah punya teman orang-orang Manado. Dan jemaat saya dulu juga Manado. Seringkali saya dulu undang makan ya. Kalau orang Manado makan tuh luar biasa, saudara. Binatang berkaki 2, berkaki 3, berkaki 4, semua lengkap, saudara. Ya, B1, B2, B3, macam-macam lah pokoknya jenisnya ya. Dan waktu itu saudara, saya diundang makan. Wah, pokoknya kalau makanan orang Manado itu kalau bikin makanan itu gak tanggung-tanggung, pasti banyak gitu. Nah, waktu itu mereka kumpul-kumpul, ada orang-orang tua juga. Terus ada kesempatan dikasih doa sama salah satu orang yang tua di situ ya. Dia berdoa begini, saudara.
dalam doanya, Tuhan kuduskan makanan ini, segala kolesterol mati dalam nama Yesus. Darah tinggi semuanya dinetralisir saudara. Ya, kolesterol semuanya tidak akan membawa dampak dalam nama Yesus. Sudah dikuduskan, amin. Langsung begitu selesai amin, makan. Begitu makan, sudah bisa bayangkan itu kalau lagi makan, ya itu sampai tulang aja mengkilap saudara. Piring bersih, semua makanan bersih saudara. Saya mau beritahu pada saudara sekalian ya, bukan dengan cara itu. Banyak orang Kristen, orang karismatik, orang Pentakosta selalu punya kecenderungan seperti itu. Kadang-kadang itu membuat segala sesuatu itu menjadi spiritual. Padahal ada hukum-hukum alam yang sedang bekerja. Wilayah manusia, menso. Ya. Jadi hari ini kalau yang mau berdoa supaya kurus, saya mau beritahu, bukan doa saudara gak manjur, tapi karena Tuhan tak menghendaki demikian. Yang saudara perlukan apa? Olahraga, gaya. Yang doyan makan hari ini, jangan gara-gara mentang-mentang dia sudah menguduskan, langsung makan santan aja tiap hari saudara. Tahu-tahu kolesterol, didoakan dalam nama Yesus. Bukan itu saudara. Ya. Satu hari ada seorang gadis pernah datang ke seorang hamba Tuhan. Gadis ini dia berseling dan berkata, Pak Pendeta, kenapa saya belum dapat jodoh? Umur saya udah kepala 3 sekarang ini. Wah, itu pendeta melihat dia, menyaksikan penampilannya ini, sebenarnya gadis ini oke juga sih penampilannya, kenapa kok susah dapat jodoh gitu ya. Terus akhirnya dia selidik-selidik dan tanya, sebelum saya berdoa buat kamu ya, kira-kira saya mau tanya ya, kamu punya kriteria seperti apa? Wah, saya ingin cari orang yang ganteng Pak Pendeta. Ya, tampangnya keren gitu. Bila perlu kayak bintang film K-pop, wah, bintang Korea itu yang lagi ngetrend sekarang. Ya, saya ingin orang yang badannya atletis, waduh, orangnya badannya atletis maco gitu ya. Kayak ya siapa ya? Kayak Haji Mas Said lah gitu saudara. Yang keren gitu. Terus saya juga mau orang yang kaya Pak Pendeta. Zaman sekarang kalau nikah sama orang miskin susah. Hidup gak bisa pakai cinta saja. Ya harus cari orang kaya, punya uang. Oh, bagus kriteria kamu. Nah, pertanyaannya gini, ada nggak banyak orang yang sudah mendekati kamu? Ada sih Pak Pendeta. Cuma masalahnya gak memenuhi standar. Waduh saudara. Jadi gimana? Didoakan. Ya didoakan. Tolong Pak Pendeta. Nah, saya memberitahu pendeta itu sebelum berdoa, dia melihat, dia tampil itu berkata gini. Kalau boleh saya memberikan 3 nasihat. Yang pertama, sudahkah kau berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan? Oh sudah Pak. Saya sudah berdoa, berpuasa, cari jodoh, dapat dari Tuhan, minta yang terbaik. Oke bagus. Yang kedua, sudah tak berusaha sungguh-sungguh? Sudah berusaha sungguh-sungguh. Oh saya menjaga penampilan, membangun hubungan yang baru dimanapun. Ya. Nah yang ketiga yang perlu kamu lakukan, bercerminlah dengan baik. Ya, jadi jangan cuma berdoa, berusaha sungguh-sungguh, tapi juga harus bercermin, mengukur kekuatan. Pengen dapetin orang yang hebat, yang setinggi langit, tapi dia nggak sadar diri, saudara. Nah, jadi ada hukum-hukum yang sedang berjalan dan terjadi dalam hidup kita, dan ini yang harus kita ngerti ya. Kita gunakan akal budi. Tapi ada wilayah lain yang saya sebut dengan God zone. Katakan sama-sama, God zone. Itu wilayah Tuhan. Wilayah Tuhan itu tempat di mana sesuatu yang mustahil menurut manusia terlambat, menurut manusia tidak mungkin, menurut manusia oh ini rasanya udah gak bisa, mustahil. Ini yang disebut dengan God zone, karena disitulah wilayah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya mau beritahu, hidup saudara stres. Kenapa? Karena selama ini saudara selalu tidak menempatkan diri di dalam tempat yang tepat. Pada waktu kita ketemu satu masalah yang berat, jalan buntu, tempat yang mustahil, tempat yang rasanya tidak mungkin, itu wilayah siapa saudara? Wilayah Tuhan kerja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan cuma berdoa dan berserah.
Saya pernah punya salah seorang jemaat dulu. Dia buka usaha di Cina, saudara, baru setengah jalan gitu ya usahanya. Terus kemudian dia bingung, kalau dia lanjutkan injek dana itu makin lama makin habis. Tapi kalau misalnya berhenti, ini nanggung setengah jalan. Dia bangun satu building gitu ya. Terus istrinya ini cinta Tuhan, suka ke gereja, dan suaminya ya begitu-begitulah saudara, orang pinter lah dari Amerika gitu. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan suaminya. Kenapa istri berkata, Pak Pendeta tolong, suami saya ini udah 3 hari gak bisa tidur, insomnia, gak bisa tidur. Dia pikir orang Amerika pinter, saudara, bukan orang Amerika, jebol Amerika, dia pinter, bikin perencanaan begini-begitu, saudara. Nah waktu saya ketemu dengan bapak ini, saudara, saya nggak tahu apa yang saya harus bicarakan. Tapi saya cuma bilang gini, Pak, bapak udah ketemu gak jalannya tentang bisnis ini gimana? Ya setelah saya diceritakan macam-macam bisnisnya. Itu justru Pak masalahnya, saya udah cari jalan, semua pakai rencana A, rencana B, rencana C, semuanya nggak bisa. Nah terus justru itu 3 hari saya nggak bisa tidur mikirin gimana jalan. Saya nggak bisa panjang lebar, saya berkata gini, Pak, ya saya mau beritahu, kalau ketika kita ketemu yang namanya jalan buntu, mustahil, tidak mungkin, terlambat. Yang sekarang Bapak perlu lakukan adalah bukan lagi mikir jalannya, usahanya seperti apa. Yang perlu Bapak lakukan sekarang adalah berdoa. Kebetulan gereja kami baru buka 2 semalam suntuk, Kak. Saya rasa Bapak cocok jadi pengurus. Kenapa? Udah gak bisa tidur 3 hari itu gak harus jadi pengurus, saudara. Cuma masalahnya doanya aja kan, tinggal kita arahkan gitu. Akhirnya dia ikut doa semalam suntuk, dan puji Tuhan akhirnya melalui masa-masa krisis itu dia ditolong Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, saudara, kita harus berdoa seperti Martin Luther berkata, Tuhan, aku mengerjakan apa yang bisa aku lakukan, yang tidak bisa aku kerjakan itu urusanmu Tuhan. Bisa nggak saudara berkata begitu? Maka hidup saudara nggak akan stres. Hidup saudara tidak akan menjadi apa? Tertekan. Kenapa saudara stres? Kenapa saudara tertekan? Karena sebetulnya kita ini ada wilayah yang memang bisa kita kerjakan, ada wilayah yang kita bisa lakukan, betul kan? Tapi yang wilayah Tuhan kita urusi, kita usahakan macam-macam. Oleh karena itu ketika saya ketemu dengan yang namanya jalan buntu, mustahil, tidak mungkin, terlambat, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan saya tidur nyenyak, biarkan saya percaya padamu Tuhan. Sekarang kau bekerja. Saya yakin semua persoalan hidup dalam hidup saudara lebih sederhana saat ini. Amin, saudara. Mungkin kau sudah berdoa untuk anakmu, kau nggak tahu jalannya gimana. Mungkin kau berdoa buat suamimu, kau berdoa untuk pekerjaanmu, bisnismu. Ada wilayah Tuhan ini sudah nggak bisa lagi, terlambat, mustahil, tidak mungkin. Tuhan, ajar aku berserah. Nah, oleh karena itu firman Allah katakan, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, mari kita lihat saudara, Alkitab ini sangat penting, concern terhadap apa? Terhadap percaya, terhadap iman, terhadap trust. Oleh karena itu khotbah saya hari ini adalah In God We Trust. Kepada Tuhan kita percaya, tapi ganti, In God I Trust. Katakan sama-sama saudara, In God I Trust. Kenapa? Karena hidup saudara itu yang Tuhan konsep adalah tentang iman, tentang percaya. Oleh karena itu saya lihat untuk ini bagus sekali. Ya, tema gereja ini believe. Inilah fondasi kita, saudara. Dan Alkitab banyak bicara tentang percaya, tentang iman, tentang mempercayai Tuhan. Coba kita lihat Matius 13 ayat 58 ya, dengan cepat kita lihat. Alkitab berkata demikian, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ada satu wilayah di mana Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Di mana? Di Nazaret. Kenapa, saudara? Karena mereka nggak percaya. Dengan ketidakpercayaan membuat mujizat tidak bisa terjadi. Ya, jadi kenapa dalam hidup saudara rasanya kok banyak mujizat nggak terjadi? Kan persoalannya di sini, saudara, ketidakpercayaan mereka. Ya, Roma 11 ayat 20 kita lihat, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercancak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ayat ini bicara tentang apa? Tentang orang Israel yang menerima janji Mesias Juru Selamat, tapi akhirnya mereka nggak terima
janji keselamatan itu. Mereka bagaikan apa? Ranting yang dipotong, saudara. Kita ini ranting yang lain yang sebetulnya nggak terima janji. Mesias itu dicangkokkan, Alkitab bilang. Kenapa persoalannya? Karena ketidakpercayaan mereka. Sampai hari ini mereka tak percaya sama Yesus. Ya, saya ketemu beberapa tour guide dari Israel. Semua saya tanya tentang ini. Sampai hari ini mereka ngerti firman, tahu banyak. Mereka nggak percaya itu Yesus. Ya, mereka nggak percaya, saudara. Ibrani 3:18-19, perhatikan. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi coba saudara perhatikan, orang Israel, bayangkan, dari 2 juta orang keluar dari Mesir, yang masuk tanah Kanaan cuma 2 orang. Nggak sampai 10%, nggak sampai 1%, 0,0 sekian persen. Kenapa? Karena kita berkata mereka tidak taat. Ayat 18, bukankah mereka yang tidak taat? Mereka tidak taat. Tapi yang menarik di dalam ayat yang 19 di situ katakan, bukannya mereka tidak taat, tapi karena ketidakpercayaan apa? Mereka. Ada hubungan yang kuat antara ketaatan sama kepercayaan. Nah ini akarnya, saudara. Saya mau tanya, kenapa saudara tidak membayar persepuluhan? Banyak orang berkata, oh karena pelit. Saya jawab bukan itu. Ya. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak percaya. Ketika membayar persepuluhan, tingkap-tingkap langit akan dibuka, berkat Tuhan akan dicurahkan. Tapi kalau engkau percaya dengan sungguh-sungguh, maka kau akan taat akan firman Tuhan ini. Jadi apa yang kau yakini, apa yang kau percaya itu akan mempengaruhi sikap tindakan saudara. Kenapa saudara nggak ikut doa? Kalau saudara yakin, kalau saudara percaya betul, ketika kau berdoa, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan, pasti kau akan datang berdoa. Tapi masalahnya saudara nggak terlalu yakin. Coba kalau saudara yakin, gini ya, gampang saja. Kalau saudara percaya, minggu depan dolar Amerika ke 18.000. Ini bukan nubuatan, saudara. Jangan salah ya. Kalau anda percaya bulan depan, jangan minggu depan dolar 18.000. Saya yakin hari ini saudara akan jual rumah, saudara akan jual semuanya untuk beli dolar sekarang mumpung 11.000. Betul kan? Betul kan? Apa yang mendasari saudara melakukan itu? Dasarnya adalah saudara percaya minggu depan akan dolar naik 18.000. Tapi kenapa saudara nggak lakukan? Saudara nggak yakin. Masa iya dolar bisa 14.000? Ya, jadi hidup ini saudara dengar. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan itu didorong oleh keyakinan saudara. Kalau saudara percaya, ketika kau memberi kau akan diberkati, maka saudara akan memberi dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika engkau hari ini tak memberi, alasannya bukan karena saudara pelit, bukan. Ya itu bisa saja, tapi alasan cuma satu. Karena mau gak yakin prinsip hukum firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Saudara begitu yakin hukum ini terjadi dalam hidup saudara. Dengar, segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya, fondasinya adalah karena iman. Ya, coba saudara kita akan lihat. Oleh karena itu saya mau beritahu, jadi murid Yesus itu kurikulum yang paling penting itu mempercayai Tuhan. Sederhana aja. Itu dulu baru yang lain-lain kita belajar. Kalau nomor satu sudah nggak bisa percaya, jangan harap kita belajar yang lain-lain. Begitu kan? Jadi ini menjadi murid Yesus, saudara dipanggil murid Yesus. Kurikulum yang paling berat itu adalah percaya sama Tuhan. Ini paling sulit, saudara. Saya aja bertahun-tahun jadi orang Kristen, bahkan melayani Tuhan. Ada masa-masa di dalam hidup saya gampang, ya, ragu-ragu, bisa mengalami seperti itu. Dan berapa banyak orang, Yohanes Pembaptis saja di dalam perjalanannya akhirnya dia ragu-ragu kan, apakah harus nunggu Mesias yang lain atau bukan? Tapi sampai Yesus terkirim-kirim berkata kepada Yohanes Pembaptis, lihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Yohanes Pembaptis saja perlu diyakinkan, saudara.
dalam perjalanan iman kita. Ini yang paling berat itu adalah, bisakah kita tetap percaya pada Tuhan? Bisakah kita di dalam keadaan sulit berkata, in God I trust? Ketika sakitmu belum disembuhkan Tuhan, kau bisa berkata, in God I trust. Ketika mungkin kau diputuskan oleh pacarmu, kau bisa berkata, in God I trust. Ketika mungkin pasanganmu berselingkuh dan meninggalkan, kau bisa berkata, in God I trust. Bisakah kau berkata demikian? Nah, kita akan lihat satu contoh ya dalam kitab Yohanes 11 ayat 5 sampai dengan 6. Perhatikan saudara. Ya, saya akan tunjukkan sebuah contoh sederhana di sini, bahwa kalau saudara mau jadi murid Yesus, yang paling penting Tuhan sedang mengajar saudara untuk mempercayai Dia. Itu yang nomor 1. Pelajaran yang lain nomor 2, 3, 4. Ini nomor 1, step nomor 1 saudara. Coba kita lihat ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus memang apa saudara? Mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Berapa banyak di atas semua dicintai Tuhan? Katakan, oh puji Tuhan. Siap-siap saudara. Orang yang dicintai Tuhan itu mau diajar Tuhan. Amin. Amin. Jangan anggap ajaran Tuhan itu seperti sesuatu yang berat. Itu gitu loh. Saya punya anak, saya ingin punya rencana bagi masa depan dia. Saya mengajar dia, saudara. Anak tetangga saya nggak urusin, anak sendiri. Kalau saudara anaknya Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Saudara cuma mau dikasih Tuhan, Tuhan kok mengasihi saya. Dengar, Alkitab berkata nih, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya Lazarus sakit, firman Tuhan berkata, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia berada. Jadi ada kurir yang dikirim pada Yesus. Guru, ini keluarga yang kau cintai. Karena begini saudara, Yesus ini sering pergi kemana-mana, tapi ada satu tempat yang ada di hati Yesus. Kok tempat ini adalah Betania, di mana rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Alkitab mencatatkan hubungan yang begitu dekat dengan Yesus. Yesus pernah makan di rumah itu, sampai Marta melayani, Maria duduk mendengarkan, betul kan? Kita dengar cerita bagaimana Maria sedang menyekat kaki Yesus. Jadi hubungan Yesus dengan keluarga ini sangat dekat. Dan harusnya hubungan yang dekat itu ada keuntungan, ada privilege gitu. Dan pada waktu Lazarus sakit keras, ada orang dikirim, guru segera datang. Kenapa? Lazarus yang kau kasih sakit keras. Tapi soal lihat, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Saya mau pastikan, kalau saudara punya pendeta seperti Yesus bisa stres, saudara. Kenapa? Ini sengaja. Kalau orang terlambat gak sengaja masih mending. Ini sengaja, saudara. Dan apa yang terjadi 17? Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi waktu Yesus datang itu udah terlambat. Terlambatnya gak tanggung-tanggung. Orang terlambat buat setengah jam kayak 15 menit gitu kan. Ya 10 menit kan di kota Jakarta ini macet gitu. Awal orang terlambatnya 4 jam, kita pikir mau kebaktian udah selesai baru dia datang gitu kira-kira. Tapi ini gak tanggung-tanggung Yesus. Terlambatnya bukan cuma sejam 2 jam, seminggu saudara. Kenapa saya bilang seminggu? Dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Waktu itu kan Lazarus masih sakit. Dia mau perjalanan kira-kira itu kurang lebih sekitar seminggu. Sehingga waktu dia datang udah terlambat. Nah ini saya tadi katakan, Marta dan Maria ketemu sebuah situasi dan kondisi yang namanya mustahil, yang namanya tidak mungkin, yang namanya apa? Terlambat. Coba kita lihat ayat yang ke-20, 21 ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, saudara lihat, ini ciri orang yang lagi kecewa. Ketika dia berdoa, ketika mereka kirim putusan, tapi ternyata Yesus malah sengaja terlambat. Mereka sudah tidak lagi ada yang diharapkan dari Yesus. Buat apa Yesus datang? Kenapa? Udah terlambat, udah mati 4 hari. Sudah tahu kalau mayat udah 4 hari mati itu kira-kira gimana saudara? Kalau saudara ingin tahu, pergilah ke RSCM saudara. Ya, RSCM. Bagi saudara yang belum pernah ke RSCM, saya anjurkan ke sana supaya kita lebih hati-hati dalam hidup saudara. Ya, saya pernah ngantar teman saya waktu itu cari omanya mau pergi dari Bekasi gitu ke Jakarta. Rupanya
Nggak nyampe-nyampe, udah sejam 2 jam ditunggu-tunggu, di telepon Bekasi juga nggak ada. Setelah 4 hari 5 hari, akhirnya saya bingung nyari dia di mana ya. Saya ingat kalau orang itu ada apa-apa nyarinya ke RSCM nomor 1. Jadi saya bilang, gimana kalau kita ke RSCM? Seumur hidup saya baru pertama kali sudah. Saya ajak dia, oke, masuk pergi ke sana ke RSCM. Nggak taunya ketemu penjaganya lagi makan kacang sambil main catur sudah. Itu malam-malam sekitar jam 8 saya datang ke situ, ya lagi main catur makan kacang. Waktu saya tanya, Pak, saya lagi cari Pak. Oh ibu cari aja sendiri, masuk aja ke dalam. Wah sambil makan kacang terus aja saudara. Dalam hati saya pikir, saya ini belum pernah masuk kamar jenazah saudara. Deg-degannya minta ampun. Saya bilang, habis itu Bapak kok kayaknya tenang-tenang aja gitu kan. Akhirnya saya masuk ke dalam. Begitu saya masuk ke dalam, saya gak tenang, temannya banyak. Di dalam itu banyak orang rupanya saudara. Ada orang yang lagi duduk, ada orang lagi tiduran, ada orang yang lagi posisinya tengkurap saudara, macam-macam. Ya, pada waktu saya deketi, saya kaget saudara. Ternyata itu semua di dalam ruangan itu mayat semua itu. Itu fresh from the oven. Dari jalan-jalan dibawa, diangkut ke situ. Bayangin saudara, saya lihat korban kecelakaan ini, korban kecelakaan itu, karena gak ada tempat lagi digeletak-geletakin. Ada yang tiduran, ada yang lagi duduk. Saya langsung keluar, saya teriak, Pak, gimana dong Pak? Mau nyari begini kok Pak? Wah, masa gitu aja takut. Bukannya takut saudara, masalahnya kita gak biasa kan begitu kan? Ya kan? Itu penjaganya enak aja. Ih, saya udah cari Pak, udah lihat bajuannya nggak ada tuh. Udah akhirnya, yaudah coba kita lihat ke kamar pendingin. Wah, dia buka lemari pendingin, satu. Terus saudara, saya terpaksa saya mau lihat saudara. Kan saya memang kenal, tahu juga Pak. Saya datang gimana? Buka lagi, kedua, buka lagi ketiga. Aduh, ini itu sudah 4 hari mayat tuh membengkak besar saudara. Ya benar ini. Wah, saudara, saya memberitahu pada saudara sekalian ya, kita baru sadar hidup kita ini sementara. Apa yang kita kejar capek dunia ini gak ada artinya saudara. Ya kadang-kadang kita perlu datang ke tempat seperti ini supaya kita melihat, oh betapa berharganya hidup saya. Ya, saudara lihat Lazarus itu udah 4 hari udah mengembang badannya, udah tapi luar biasa. Mereka tuh nggak yakin, mereka nggak percaya, mereka kecewa pada Yesus. Cuma kalau Marta ini masih punya ada kesopanan, masih ada timurnya, masih ada. Ya udahlah, dia udah jauh-jauh datang. Orang bilang paiseng gila, malu lah. Kita datengin aja, dia datengin. Sehingga waktu dia datang pada Yesus, dia berkata begini, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, dia mengungkapkan sebuah penyesalan. Tuhan, kenapa kau terlambat? Sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati Tuhan. Dia nyesel banget saudara. Ya singkat cerita, dia akhirnya bujuk Maria. Nah Maria ini tipe konsen orang yang kalau lagi kecewa, gak banyak ngomong, kurung diri dalam kamar. Ada wanita model gitu saudara. Lagi kesel, dia masuk ke dalam kamar, jebret itu, dan gak keluar-keluar tuh mau makan. Ada wanita model begini. Tapi kalau golongan si Marta, kalau lagi kesel, mulutnya banyak, gitu. Nah ini modelnya si Marta saudara. Tapi kalau Maria, ini pendiam. Kalau lagi marah, mendenjero, orang bahasa Jawa bilang, saudara, kesel gitu ya, udah masuk ke dalam kamar kunci diri. Tapi dibujuk oleh Marta, udahlah, Guni, udah dari jauh-jauh datang. Akhirnya dia temuin juga Yesus. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Maria. Setibanya Maria tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ya di depan kakinya dan berkata kepadanya, kalimatnya sama. Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati Tuhan. Ada satu penyesalan yang sangat dalam saudara. Tapi dari kalimat ini saya juga melihat ada pernyataan iman. Ini kalimat penyesalan, tapi juga kalimat iman. Kenapa? Mereka percaya nggak? Kalau Yesus datang, saudaranya sembuh. Percaya nggak saudara? Mereka percaya. Oleh karena itu Maria berkata, nggak ragu-ragu, Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati Tuhan. Ini kan lucu saudara. Kalimat penyesalan, tapi juga kalimat iman. Percaya kalau engkau datang, saudaraku pasti sembuh. Nah, begini saudara, saya mau beritahu, Marta Maria itu sudah percaya betul sama Yesus. Cuma percayanya mereka sampai level tertentu. Ada penghalang dalam pikiran mereka, ada barrier dalam hidup mereka. Mereka percaya pada saat orang itu cuma sakit, Yesus pasti bisa sembuhkan. Kenapa? Mereka lihat kok. Mereka bersama-sama dengan Yesus, murid-murid juga berjalan bersama Yesus.
Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Mereka sudah terlalu sering melihat, sehingga mereka percaya betul. Tapi mereka belum pernah ketemu orang mati bangkit. Jadi sepanjang masih sakit belum mati, Yesus masih bisa berbuat sesuatu. Itu dalam pikiran mereka. Nah, hidup kita kan seringkali begitu, saudara. Hidup kita ini kan suka mempercayai sesuatu, pengalaman yang sudah kita alami, sesuatu yang pernah kita lihat, itu mempengaruhi hidup kita sekarang. Betul nggak, saudara? Bukankah firman Allah berkata, lebih baik kita percaya meskipun tidak melihat. Tapi banyak orang percaya setelah melihat, kan? Ya. Nah, ini persoalannya, banyak orang Kristen sampai di sini. Kepercayaan kita dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman di belakang. Ya. Oleh karena itu dalam Markus 9 ayat 24 ada satu pernyataan yang paradok di situ. Ada seorang berkata begini, Tuhan, tolonglah Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bingung kan, saudara? Di satu sisi dia percaya, di satu sisi tolong aku tidak percaya. Ini Marta Maria juga sama. Di satu sisi dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, di sisi yang lain dia tidak percaya Yesus bisa bangkitkan orang mati. Nah, inilah pergumulan di dalam hidup saudara dan saya. Kita seringkali percaya, oh iya, Tuhan ini begini-begini. Tapi ketika kita menghadapi sebuah krisis yang baru, situasi yang baru, keadaan yang baru, kita mulai ragu-ragu. Benar sih, malaikat aja belum tentu bisa tolong nih. Seorang pun gak mungkin bisa tolong saya. Seringkali pengalaman-pengalaman di belakang itu, saudara, yang membuat kita menghalangi kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Coba saya ingin tunjukkan sebuah gambar. Ini tes psikolog aja, saudara, sedikit ya. Coba saudara lihat di situ ada gambar apa, saudara? Kita setuju itu gambar apa? Ikan. Gak ada yang bilang rudal ya. Waktu saya tanya itu gambar apa? Ada yang bilang itu rudal, Pak. Oh, rudal. Itu memang beda rudal kali. Ya, itu gambar ikan, saudara. Bisa nggak saudara tolong bantu saya di gambar ikan ini? Ya, pasti ibu-ibu tahu yang suka masak ikan, pasti ngerti ya. Nah, kira-kira saudara bantu saya. Kira-kira mata ikan itu ada di mana, saudara? Hah? Saudara nggak usah jawab, saudara sudah gambar, ya. Ya, kalau tapi nggak apa-apa, saudara nggak bawa itu nggak apa-apa. Saudara bayangkan, dia tahu mata ikan di situ. Nah, sekarang saya tanya, kalau mulutnya ikan ada di mana, saudara? Semuanya kok di depan sih jawabannya, pasti di depan. Mana ada yang di belakang, saudara? Ya, pasti kan mata ikan sudah tahu lah, ya. Ada di mana? Ada di ujungnya, ya, di ujung itu kan. Oke, pertanyaan saya ketiga sekarang, tolong gambarkan telinga ikan di mana, coba. Telinga ikan di mana? Baru saya mikir, iya telinga ikan di mana, ya gitu kan. Nah, saya pernah buat tes ini, ya saya kasih contoh istri saya aja, udah dalam jangka waktu 1 menit tolong kamu gambar, jangan banyak mikir, ya 1 menit gambar mata di mana, gambar ini, karena kamu wakili orang banyak. Nah, kira-kira sudah tes berapa orang, hasilnya sama, saudara, kurang lebih kayak gini. Nah, tolong ditampilkan. Wah, kayak gini, saudara. Ini ada matanya, terus ini ada mulutnya, terus di sini ada telinganya. Loh, kenapa kamu taruh telinga ikan di situ? Memang kamu tahu itu telinga ikan? Itu kan namanya sirip, bukan telinga. Ya kan, itu hanya sirip, bukan telinga. Terus yang di sini apa namanya? Insang. Betul. Nah, kalau gitu telinganya di mana, saudara? Sama-sama kan kita nggak tahu kan? Nah, rupanya gini. Waktu saya tanya saudara, mata di mana? Asosiasinya dia melihat, oh kucing matanya di sini, anjing matanya di sini, orang di sini dia tempel di sini. Itu gampang. Mulut di sini. Tapi begitu bicara soal telinga, mereka dia bingung. Dia nggak tahu telinga di mana. Yang dia tahu telinga kucing ada di sini, telinga anjing ada di sini, telinga orang ada di sini. Yang mungkin kira-kira daripada ini telinga ikan ada di sini. Kan begitu, saudara. Nah, saya kasih tahu, telinga ikan sebetulnya itu adalah syaraf yang memanjang, garis horizontal antara ekor sampai ke depan. Itu kalau ibu-ibu masak ya, itu ada garis panjang yang agak tebal di situ. Itu sel-sel syaraf pendengaran ikan. Jadi bukan dalam bentuk itu, tapi sel-sel syaraf. Jadi ikan juga punya pendengaran, saudara. Nah, tapi karena kita ini seringkali dibatasi oleh sesuatu yang kita tahu di belakang, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita nggak tahu, suatu pengalaman yang baru, seringkali kita pakai cara-cara, kita pakai sesuatu yang pernah kita alami di belakang. Dengar, Tuhan selalu membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Ya, Dia Allah yang sangat kreatif. Coba kita lihat ayat 35 sampai ke 38. Kita lanjutkan.
35. Maka menangislah Yesus. Sudah bayangkan, ada dua peristiwa di mana Yesus menangis, dan dicatat dalam Alkitab salah satunya di sini. Kenapa dia menangis? Ada orang bilang, oh karena terharu oleh karena mencintai Lazarus, Marta dan Maria. Betul, tapi saya mau beritahu, kalau memang dia mau menolong dari awal kan, betul nggak saudara? Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihara orang buta tidak sanggup kayak bertindak sehingga orang ini tidak mati. Jadi 37 ada orang lain yang berkata gini, kalau dia bisa nyambungin orang buta, bisa lihat, masa orang mati nggak bisa nih? Kira-kira ada orang yang cobain dia, kira-kira gitu saudara. Dan siapa ini murid-muridnya? Nanti 38, maka masyhurlah pula hati Yesus lalu dia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi saudaraku, Yesus tuh masyhur hatinya. Yesus tuh menangis sedih. Kenapa? Masalahnya bukan karena melihat kesukaran penderitaan dari mata Maria, bukan. Tapi yang terutama adalah Yesus menangis karena ketidakpercayaan mereka. Dan ini peristiwa dicatat dalam Alkitab, saudara. Tuhan seringkali nangis lihat kita ini. Kenapa kok kamu sudah bertahun-tahun yang ikut aku, udah percaya sama aku, udah jalan sama aku, tapi kok gak bisa percaya sepenuhnya pada aku? Itu yang dialami itu yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya. Kenapa? Alkitab berkata, maka masyhurlah hati Yesus, menangis, saudara. Ya, sehingga akhirnya di dalam ayat 43 dan 44 kita melihat Yesus berkata ya kepada Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Dan Alkitab berkata, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya terikat dengan kain kafan, keluar, dan mujizat terjadi. Saya mau beritahu pada saudara sekalian, ketika kau ketemu dengan namanya mustahil, tidak mungkin, katakan, in God I trust. Saya mau tutup khotbah saya begini, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya kan berhenti sebuah jemaat ya. Mungkin banyak di antara saudara juga sudah tahu. Nah, waktu itu saya juga diajar Tuhan untuk belajar percaya, beriman. Selama ini Tuhan memang secara finansial saudara, ya cukup-cukupan lah, pas-pasan lah. Ya. Jadi saya pelayanan, saya juga support pelayanan saya. Saya pelayanan di luar, saya support pelayanan sini. Nah, satu saat saya pernah ketemu salah seorang ibu, saudara. Ibu ini orang yang menengah ke bawah lah. Suaminya seorang koki. Nah, koki ini kena gagal ginjal, jadi cuci darah seminggu itu sampai 4 kali sudah. Dan kami bantu pengobatan. Saya kumpulin uang rame-rame bantu dia. Kenapa? Yayasan sudah stop, nggak mau. Kenapa? Yayasan bilang, udah orang kayak gini nggak bisa ini Pak, ini cuma bertangkap dia hidup. Tapi karena dia ada cuma kita, apa yang bisa saya lakukan? Melakukan, bantu ya. Nah, karena suaminya meninggal, ibunya akhirnya dia bertobat terima Yesus, saudara. Karena dia melihat kasih dari orang-orang di gereja itu. Nah, saya layani dia baru 3 bulan setelah suaminya meninggal berjumpa di tempat saya. Dan singkat cerita, satu hari, satu malam, dia telepon saya, nangis-nangis di telepon dan berkata, Pak Pendeta tolong, anak saya ditabrak bajai, kakinya patah Pak. Sekarang ada di rumah sakit Sumber Waras. Dan akhirnya saya segera meluncur ke Sumber Waras. Saya datang ibu ini, saya lihat tuh anak saudara memang di emergency, saya perhatikan, dan ibu ini saya doakan di situ. Terus saya berdoa, Bu, ibu percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, waktu itu kan saya masih muda, sekarang masih muda saudara. Ya, muda banget lah kalau dulu mah, masih umur 26-an, 25 gitu. Saya berapi-api, Bu percaya pada Yesus, mati selamat, anak ibu ditolong Tuhan. Wah, gitu saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus di belahan rumah sakit itu, dan akhirnya saudara saya lihat ada uang berapa yang bisa diberikan, ada sekitar 2 juta, saudara saya titipkan, tolong diurus nih anak, diobat dulu gitu kan. Meskipun saya juga nggak tahu kelanjutannya gimana, saya pulang. Pagi hari saudara, ibu ini nelpon lagi, nangis-nangis di telepon, jam 7 pagi loh saudara. Pendeta, tolong Pak, gimana anak saya belum diurusin sampai takut infeksi kakinya. Oh, dia nangis-nangis, saya nangis di telepon. Saya bilang, hati Tuhan, ini saya suami bukan, mau dicari-cari terus ya sepanjang malam. Ya kan? Bayangin saudara,
Saya berdoa, Tuhan gimana ya? Saya berdoa, ibu percaya nggak sama Yesus? Mujizat masih bisa terjadi. Masih berapi-api saya. Saya langsung bilang, mari kita berdoa di telepon. Dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Anak ibu disembuhkan Tuhan. Anak ibu ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terus dia tanya, Pak, gimana Pak biayanya Pak? Wah, saya juga bingung saudara ya kan. Ibu, keluarga ada yang bisa bantu. Aku udah keluarga udah gak bisa bantu lagi deh. Udah kita berdoa, kita percaya mujizat, tutup telepon. Padahal saya sebenarnya merenung mikir, ini apa yang harus saya lakukan? Mungkin dalam benak saya punya daftar orang-orang yang saya bisa hubungi. Ini orang punya uang 1, 2, 3, 4. Saya di depan telepon, saya udah menghubungi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa tahu saya kolek gitu kan. Tapi Tuhan berkata gini, ini saatnya kau belajar percaya. Tapi gimana Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Jam 10 dia telepon saya lagi sudah. Kering. Pak pendeta, gimana nih anak saya nangis? Wah, tambah stres saya sudah. Saya berkata gini, Tuhan ini gimana nih ya? Terus saya berkata gimana nih? Masa saya yang dicari terus lagi? Kan gak mungkin saudara, saya diam. Saya kata, Bu, saya mulai rada mengendur sebetulnya. Tapi saya berdoa lagi. Ibu percaya pasti mujizat akan terjadi. Memang pendeta kan bisanya cuma memberikan doa dan semangat saudara. Kalau kami duit dari pendeta ya salah besar kan gitu saudara. Jadi saya berdoa, saya pikir gitu dah. Tutup. Saya berdoa di sini. Tuhan tolong saya Tuhan, jangan permalukan saya Tuhan. Dari tadi cuma berdoa Tuhan. Ini mujizat gimana Tuhan? Oh, itu buku telepon saya udah siap telepon 1, 2, 3, 4, saya udah siap telepon. Tapi kok rasanya masa iya sih begini caranya? Jam 11 saudara, 1 jam kemudian dia telepon lagi. Pak pendeta, gua nangis lagi. Pak, luar biasa doa kita dijawab Tuhan. Loh, doa dijawab gimana? Itu teriakannya beda saudara. Teriakan yang tadi lagi menderita, sekarang teriakan kemenangan gitu saudara. Pak pendeta segera. Rupanya gini saudara, ini ibu, dia lagi stres loh, anaknya belum jawab. Dia tuh di sudut tuh nangis. Nah ada seorang suster perawat gitu, lihat ini ibu, kasihan, tahu-tahu hatinya imbas ibu ini. Dia datang, ibu kenapa? Nah dia mulai cerita, bla 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 masalahnya dia, gini cerita, ya. Terus, oh gitu dah, gini bu. Ada yayasan Katolik yang biasanya suka bantu-bantu. Nanti coba ya saya akan hubungi suster Katolik. Yayasan apa saya lupa, bintang apa gitu. Terus dicari. Dan suster itu saudara menghubungi yang Katolik itu. Susternya datang. Dan susternya datang ke sumber waras itu berkata, oke, kita akan operasi anak ini, tapi dilakukannya jangan di sumber waras, harus di rumah sakit Katolik. Anak ini harus dibawa ke Atmajaya. Jadi ibu ini cerita saya, gimana Pak? Udah langsung, saya langsung segera saudara ke sumber waras. Saya bawa tuh anak sama ibunya, saya borong langsung bawa ke Atmajaya saudara. Saya drop di situ sama suster-susternya sekalian supaya jangan kemana-mana tuh suster. Saya bawa ke Atmajaya saudara. Udah kan di Atmajaya dibawa, ayo suster yang urus entah gimana. Di tengah jalan lagi nungguin operasi nih ceritanya. Saya parkir saudara. Ibu ini ngomong lagi, Pak pendeta gimana? Itu kan baru operasi pasang pen. Nanti kalau nyambut pennya gimana? Langsung jadi, ibu ini gimana sih udah ditolong Tuhan gak percaya? Udah jangan mikirin jauh-jauh. Yang penting sekarang ditolong, urusan nanti itu urusan Tuhan. Saya omelin dia. Padahal saya juga gak tahu jawabannya ke depan gimana sih. Iya kan? Saya waktu dia ngomong gitu saudara, saya malah jalan-jalan di tempat parkir. Saya mikir-mikir gini, Tuhan, ini kok aneh juga ya. Tuhan sudah mengajar saya untuk percaya di dalam kondisi seperti ini. Lagi saya jalan-jalan di tempat parkir, ini nungguin operasi saudara. Ada orang yang nyapa saya, tanya semuanya. Iya, kok bisa kenal? Ini Pak, Bapak lupa ya, dulu Bapak saya pernah konseling sama Bapak. Waktu itu saya masih mahasiswa kedokteran. Sekarang saya jadi dokter. Oh gitu. Nah, saya praktek Pak di itu rumah sakit Sumber Waras. Nah terus gini, semalam itu ada satu ibu bawa anaknya kakinya patah. Saya dokter praktek yang menangani itu anak. Dijaga dokter jaga. Jadi waktu ibu ini saya belum tahu gimana nih solusinya.
Karena kan butuh ada yang jamin, uang dan sebagainya. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Saya kontak orang tua saya telepon teman-teman, dan kita kumpulkan dana urungan untuk bisa operasi tuh anak. Oh gitu. Cuma masalahnya waktu tadi pagi saya datang ke rumah sakit Sumber Waras, sudah dibawa ke Atmajaya, Pak. Itu anak gimana? Saya langsung melongo, saudara. Saya kaget, saudara. Itu jemaat saya. Oh gitu, Pak. Ya lagi dioperasi sekarang. Langsung dia kasih uang sama saya. Ini Pak, uang untuk pengobatan. Nanti kalau dia mau cabut pennya, Pak, saya tinggalkan nomor telepon. Nanti Bapak hubungi saya. Ya, itu nanti hubungi saya, sambungkan nomor teleponnya ini. Pokoknya nanti operasinya kami yang tanggung, Pak. Terus dia pulang. Berikan kamu yang baik. Dari waktu saya ketemu sama ibu ini, saya syur dia masih nangis-nangis. Ibu percaya sama Tuhan. Udah ditolong masih aja begini-begini. Wah, saya omelin dia. Nah, tapi orang ngomelin harus ada duitnya juga. Ngomelin gak ada duit, bocah ya, saudara. Sakit hati orang ya. Jadi kalau resepnya, caranya kalau ngomelin orang gampang, omelin dulu, baru itu kasih duit, dia gak sakit hati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita beri Tuhan bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. In God I trust. Kepadamu aku percaya Tuhan. Meskipun hidup di depan tidak menentu, jalan panjang kami Tuhan penuh dengan jalan-jalan yang bisa kami lihat. Mungkin pandangan kami gelap, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak tahu apa yang harus kami putuskan, kami tidak tahu apa yang harus kerjakan. Tapi hari ini kami mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Dan kami tahu ketika orang yang membangun hidupnya di atas sebuah dasar, in God I trust, in God I trust, maka saya mau pastikan setiap orang di tempat ini, aku akan melihat jalan keluar, aku akan melihat pintu yang terbuka. Meskipun mungkin jalan hidupmu sulit, mungkin kau hari ini tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Dengar saudara, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Saya ingin bacakan satu ayat yang terakhir, yang sebelum kita berdoa saudara. Tolong ditampilkan slide yang terakhir. Ini satu ayat yang penting saudara. Ini satu kalimat Tuhan Yesus, ya, sebelum kita berdoa. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Katakan, supaya kamu dapat belajar percaya. Katakan, supaya saya dapat belajar percaya. Supaya saya dapat belajar percaya. Yesus berkata, sengaja aku gak hadir, sengaja itu sempat terjadi terlambat, sengaja itu sudah dalam kubur 4 hari. Dengar, supaya engkau dapat belajar percaya. Tundukkan kepala saudara. Mari saya ingin mengajak saudara berdoa hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan dan masalahmu, dengar, saya tidak peduli seberapa besar persoalan, seberapa besar masalahmu. Mungkin kau terpuruk di tempat yang paling rendah sekalipun. Tapi hari ini ketika aku berkata, Tuhan, aku belajar percaya Tuhan, aku belajar percaya Tuhan, aku belajar percaya Tuhan. Ketika di tempat yang namanya mustahil, tidak mungkin terlambat, aku tahu itulah areamu bekerja Tuhan. Angkat segala beban, angkat segala kecemasan, angkat segala kekhawatiran, angkat segala hal-hal yang tidak perlu di dalam hidup hari ini. Oh Tuhan, ajar aku untuk melakukan sesuatu yang bisa kulakukan, yang tidak bisa kulakukan. Ini sekarang bagian Tuhan. Biar hidupku jadi lebih sederhana, biar hidupku jadi, oh Tuhan, tidak penuh dengan begitu banyak tekanan dan beban Tuhan. Karena hanya bisa melakukan sesuatu bagian, dan selebihnya adalah bagian-Mu Tuhan. Saya mau berdoa di tempat kau berdiri. Angkat tanganmu saudara. Saya mau berdoa secara khusus. Apapun jadi beban dan masalah saudara, hari ini saya percaya kuasa Yesus ada di tempat ini, dan Dia sanggup untuk memulihkan keadaanmu, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, memperbaiki saudara. Tuhan, jamah setiap tangan-tangan terangkat dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa, aku melepaskan mujizat, aku melepaskan berkat. Dan hari ini aku berdoa segala tingkat-tingkat langit dibukakan. Oh Tuhan, segala ketidakpercayaan mereka hari ini dibangunkan, sehingga mereka Tuhan berkata, ya Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah
rumah tangga, mungkin masalah ekonomi, keuangan, masalah bisnis, masalah apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab segala doa, Engkau sudah menjawab pergumulan, Engkau sudah menjawab setiap beban mereka Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Saat tak berdaya, saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Siapa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Katakan segera bagimu. Di saat ku tetap berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kamu percaya? Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama seperti begitu banyak mujizat yang sudah hamba-Mu alami dan hamba-Mu lihat di dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap umat-Mu di tempat ini juga mengalami mujizat yang luar biasa. Bangkitkan iman mereka, bangkitkan percayaan mereka. In God we trust, in God we trust. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan